Seorang perempuan asal Tiongkok bernama Wang Xiao yang baru berusia 24 tahun menderita gagal ginjal tahap akhir. Tanpa transplantasi ginjal, dokter mengatakan kemungkinan hidupnya hanya bertahan 1 tahun. Namun sayangnya tidak ada satupun anggota keluarga yang cocok untuk menjadi donor. Di tengah keputusasaan, seorang teman menyarankannya untuk memasang iklan pernikahan di sebuah kelompok pendukung pasien kanker. Dalam iklan itu ia menulis bahwa dirinya mencari pria sakit parah yang bersedia menikah dengannya dan mendonorkan ginjalnya setelah meninggal. Sebagai balasannya, ia berjanji akan merawat pria tersebut dengan sepenuh hati selama masih hidup. Beberapa hari kemudian, iklan itu mendapat respon dari Yu Jianping, pria berusia 27 tahun yang menderita kanker tulang stadium akhir. Yu memiliki satu kekhawatiran besar. Jika ia meninggal, siapa yang akan menjaga ayahnya? Karena itu, Yu menerima tawaran Wang dengan satu syarat, bahwa setelah dirinya meninggal, Wang harus merawat ayahnya. Pada Juli 2013, tanpa sepengetahuan keluarga masing-masing, mereka mendaftarkan pernikahan mereka secara resmi. Hubungan yang awalnya dimulai dengan perjanjian saling menguntungkan itu perlahan berubah menjadi hubungan penuh kasih sayang yang tulus. Wang menemani Yu menjalani pengobatan kanker dan sebaliknya Yu juga selalu menemani Wang menjalani cuci darah. Setiap hari Yu memasak sup untuk membantu pemulihan Wang, sementara Wang yang ceria dan optimis perlahan mengembalikan semangat hidup Yu. Demi membantu biaya operasi transplantasi tulang Yu, Wang bahkan mulai membuat dan menjual buket bunga di pinggir jalan. Di setiap rangkaian bunga, Wang menyelipkan kartu kecil berisi kisah perjuangan mereka. Usahanya tersebut menarik banyak donatur yang bersimpati hingga terkumpullah sekitar 500.000 yuan atau sekitar 1 miliar rupiah pada waktu itu, termasuk dari donasi orang-orang yang tersentuh akan cerita mereka. Setelah operasi, kondisi Yu terus membaik, sementara kesehatan Wang semakin stabil hingga dokter mengatakan ia tidak lagi membutuhkan transplantasi ginjal. Tahun 2024, kisah mereka diangkat dalam film berjudul Viva la Vida dan sukses besar hingga meraih pendapatan lebih dari 276 juta yuan atau lebih dari 600 miliar rupiah berdasarkan nilai tukar saat itu. Ketika film tersebut booming, itu hampir 11 tahun sejak Wang dan Yu menderita penyakit terminal dan divonis hidup mereka tidak akan lama lagi. Namun, kenyataannya berbeda. Tuhan masih memberi kesempatan mereka untuk hidup lebih lama lagi. Banyak orang melihat kisah ini sebagai bukti bahwa cinta dapat memberi kekuatan yang luar biasa. Ada yang percaya bahwa ketika seseorang memiliki alasan untuk hidup, semangat itu ikut membantu proses penyembuhan. Ada pula yang meyakini bahwa hati yang gembira adalah obat, dan kebahagiaan membuat seseorang lebih kuat dalam menghadapi penyakit yang dideritanya. Terlepas dari apapun penjelasannya, kisah Wang dan Yu mengingatkan kita bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai prediksi manusia. Kita tentu harus menghargai ilmu kedokteran dan mengikuti saran para ahli. Namun, perkiraan kondisi medis bukanlah takdir. Ada orang yang divonis hanya memiliki masa kehidupan dalam hitungan bulan, tetapi kemudian ternyata bisa menjalani hidup bertahun-tahun. Ada yang diperkirakan tidak akan pulih, tetapi perlahan menemukan jalan menuju kesembuhan. Karena itu, ketika menghadapi masa-masa sulit, jangan biarkan ketakutan terhadap sesuatu yang belum terjadi mengambil seluruh hidup kita hari ini. Jika hidup memang memiliki batas, selama kita belum mencapai garis akhir, berarti kita belum selesai. Kita tidak pernah benar-benar tahu apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Jalani hari ini sebaik mungkin, karena selama kita masih diberi kesempatan untuk bernafas, selalu ada kemungkinan bahwa halaman terbaik dalam hidup kita belum ditulis.